seorang entrepreneur yang sukses tapi keluarganya sukses tapi tetap rendah hati gitu. Ini aku pengen belajar dari Sultan beneran. Siapa Sultan beneran? Ya saya sih sebetulnya ya apa yang mau disombongin sih kan ini semua juga titipan ya. Terus sebelum ini kan saya juga sebetulnya di PHK awalnya. Kan. Pernah di PHK? Pernah. Jadi ini zamannya sekarang kan zaman pandemi ini banyak yang di PHK. Jadi benar-benar ngerasa waktu itu sama di tahun 97 saya di PHK juga. Pernah di PHK berarti? Pernah di PHK dan pernah jatuh banget gitu. Terus mulai usaha dari UKM hanya kami bertiga waktu itu buka konsultan keuangan. Terus akhirnya ya alhamdulillah lewat jatuh bangun beberapa kali kita mengalami kesulitan tapi akhirnya kita bisa ngatasin tantangan-tantangan tersebut dan setelah 20 tahun dari 3 orang sekarang udah 30.000 karyawan di 3 orang ya? Dari 3 orang sekarang udah 30.000 karyawan di seluruh Indonesia dan kita jadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara. Jadi itu mudah-mudahan bisa memotivasi semua. Aku pengen belajar dong berarti pengen Saya siapa tahu. investasi. Aku tuh lagi mau belajar investasi. Siapa tahu Bang Sandi investasi ke Rans. Wah, Media yang gede. Mau. Sekarang kita udah gede, ada animasi, ada tuh. Wah, udah pokoknya udah gokil Bang Sandi. Tergantung Rizka sih semuanya. Rizka, gantung lu tuh, weh. Lu jadi nggak syuting sama gua? tapi aku jadi penasaran loh, bisnis investasi itu bisnis yang seperti apa? Sekarang kan juga pasti banyak juga peluang-peluang investasi. Banyak Mungkin banget. Buat teman-teman di rumah yang udah mungkin sekarang lagi lagi abis di PHK, itu kan sebenarnya peluang baru juga. Mungkin bisa investasi, mungkin punya tabungan. Apa sih sebenarnya yang bisa Jadi dilakukan? awalnya saya tuh kan gini, PHK habis tabungan. Terus Habis tabungan bener-bener. Bis. Kan orang tua orang kaya Bang Sandi. Non sini non. Woi, Udah ada non? ada. Wah, ampun, udah ada nih. Ini udah nikah waktu itu pas di PHK udah nikah? Udah. Baru setahun nikah, baru punya baby. Saya akhirnya tiba-tiba masuk ke kantor ada surat yang di atas meja gitu terus baca kata ya Anda di PHK di minggu depan tolong dibersihkan mejanya dan nanti kita ada karena kesulitan keuangan kita tidak bisa memberikan pesangon gitu loh. Nah, memang waktu itu kan keadaan ekonomi tahun 97 lagi berat banget ya. Terus itu akhirnya kita balik ke rumah orang tua, kita tinggal di rumah orang tua sama Nur dan waktu bangkitnya itu dia ceritanya dia jual cincinnya buat modal. Nur sampai jual cincin? Iya, terus jual cincinnya buat modal usaha. Akhirnya kita mulai membangun usaha itu dari tadinya konsultan keuangan kita berikan solusi buat restrukturisasi perusahaan-perusahaan. Lama-lama berkembang, begitu kita sudah bisa stabil, kita jadi perusahaan investasi. Disitulah kita mulai menanamkan modal. Tadinya untuk investor-investor besar, lama-lama kita ikut keangkat karena kita invest di sektor-sektor yang Indonesia itu booming ya, sektor sumber daya alam, infrastruktur, dan sektor-sektor barang-barang konsumsi. Nah, yang Rans Entertainment kerjain sekarang ini yang disebut sebagai unstoppable big trend, yaitu digitalisasi dari entertainment. Dan entertainment ke depan itu adalah personalized, customized, dan very very localized. Jadi kalau misalnya ada investasi sih why not, kita pengen banget ya. Wih, karena kenapa nih kita bikin animasi nih Bang Sandi? Nanti kan dari karakter-karakternya bisa jadi merchandise, bisa jadi makanan semuanya. Jadi kita akan long lastingnya. Kan kalau aku sama Gigi mungkin 5 tahun lagi kita udah 40, ada yang muda lagi. Gitu. Tapi kayak contoh nih aku belajar ini, misalnya Arnold Schwarzenegger. Arnoldnya sudah lama-lama sudah tua, tapi Terminatornya kan tetap hidup. Tetap ada. Sylvester Stallone, dianya mungkin sekarang udah umurnya berapa, tapi Rambo-nya kan tetap hidup. Rocky sama Rambo-nya. Rocky Balboa-nya tetap hidup. Makanya aku sama Gigi Rafathar sekarang mungkin kita kan masih eksis. Jadi sekarang kita membuat image itu karena di Indonesia belum ada nih. Makanya aku nggak apa-apa deh kita invest animasi, kita dibentuk animasi supaya nanti 1-2 tahun Malaysia ada Upin Ipin, masa kita nggak punya? Kita juga pasti punya. Nanti aku sama Gigi sama Rafathar si karakter animasi memang rencananya aku pengen bikin merchandise-nya, bikin tempat kayak mainan-mainan karnaval ataupun apa. Jadi kedepannya gitu. Siapa tahu Bang Sandi support kan asik. Bagus banget ya. Dan kontennya sih keren banget ya. Ada edutainmentnya juga kan, ada education juga, ngajarin
anak, puasa, terus tanggung jawab. Jadi ya luar biasa sih. Kalau aku bilang senang banget kalau dia bikin Aku juga senang banget. kolaborasi. Nah ini Non Nur nih. Aduh, Mpok Aduh, Nur. Ini apa idola yang kabar? alhamdulillah ketemu lagi sehat ya. Mpok, Ya, aduh. ya. Nah ini jadi waktu dia jual cincin, Jadi benar Ini jual cerita nih jual cincin pernah. jadi jual cincin terus uangnya kan untuk kita ya modal kerja, modal hidup gitu. Terus ya alhamdulillah lah dari usaha tersebut terus berkembang. Tapi ternyata dia investor yang paling jago gitu loh. Karena setiap itu setelah kita stabil tiap tahun, sekarang mana cincin gua, balikin, bayar dividen gitu. Wah. Itu benar. Jadi akhirnya nambah terus dari investasi satu cincin Itu benar. dijual sekarang alhamdulillah nambah terus. Tapi berarti Mpok Nur ini istri yang hebat. Di saat suami dalam keadaan apapun ada di sampingnya Bang Sandi. Karena kalau ujian seorang istri itu di saat suami lagi terpuruk, apakah seorang istri itu akan bertahan atau tidak? Itu betul kan? Dan waktu itu Mbak Nur ini yang justru memberi semangat karena saya suka down kan. Misalnya susah dapat klien, nunggu dari pagi sampai sore, nggak dapat balik. Dia bilang bisa bang, kamu bisa. Dia yang selalu kasih semangat gitu. Ada satu klien, nah klien pertama saya ini, saya tuh udah waktu itu ya nggak mungkin lah, susah, udah gitu kita dicuekin. Tapi dia yang, ayo kamu bisa, ini bisa segala macam. Nah, akhirnya jadi proyek pertama kita itu setelah diberi semangat oleh Mbak Nur waktu itu. Dan ya saya nggak pernah lupa lah, kita mulai usaha dari kecil banget, dari ya rumah Dari sewaan, UKM ya, dari disebut. UKM banget sampai akhirnya berkembang sekarang. Jadinya ingin menginspirasi anak-anak muda yang lain bahwa mereka juga bisa kalau mereka berjuang. Tuh beneran, jadi buat teman-teman mungkin yang di rumah sekarang nggak punya kerjaan, ya bikin sesuatu aja. Ini aja gitu pernah ya. di PHK, pernah di PHK, Bang Sandi bikin aja. sesuatu. Atau mungkin mau kasih ini suggest buat teman-teman di rumah sekarang, investasi apa sih sebenarnya yang Iya. paling oke? Ya biar kita kaya kayak Bang Sandi nih, aduh ajak-ajak biar aku kaya. Teman-teman, Ini kan Sultan bohongan, Pok. Ini Sultan beneran. teman-teman di rumah mungkin ini gue di PHK nih sekarang nih, gue mau ngapain ya, gue mungkin ada duit serpihan 2 serpi, gue mau investasi di mana gitu. Oke, kalau investasi sekarang memang kita fokus kepada beberapa sektor yang kita bilang sebagai sektor COVID winner. Nah, COVID winner ini sektor kesehatan itu bagus banget. Jadi kalau ke depan ada investasi di bidang layanan kesehatan, di bidang alat-alat kesehatan, seperti kayak ini, Oh iya, sekarang lagi luar tinggi nih. booming banget gitu. Jadi itu. Kedua di bisnis digital. Jadi kalau kita semuanya mengarah kepada adopsi dan akselerasi dari digitalisasi, ini akan long term trend yang sangat positif. Terus kita ngelihat sebetulnya dari kearifan lokal kita kayak jamu, terus vitamin, berkaitan dengan obat-obatan itu akan bagus ke depan. Terus kalau saya lihat juga bahwa di tengah pandemi ini justru makanan. Bener, setuju. Kita semua beratnya naik gara-gara makanan enak semua. Curhat. Setuju. Curhat saya. Emang kamunya aja makan mulu. Iya sih. Tapi digital setuju banget. Kita juga mau bikin satu aplikasinya Rans sih memang. Wah, pokoknya banyak deh yang mau kita Aku lihat kerjain. sih, mereka nggak percaya kita nonton